kembali lagi di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sebelum break, saya telah berbincang dengan Sandiman dari BSSN Ancaman Siber. Kita jadi lebih memahami mengenai potensi ancaman, penerapan sistemnya, dan tantangan yang dihadapi. Tetapi perlu kita ketahui mengenai threat intelligence ini pada saat dibangun menghasilkan sebuah siklus dalam beberapa tahapan. Yaitu yang pertama tahap planning dan direction, yaitu menentukan tujuan dari inisiatif threat intelligence yang mengerucut dan sesuai. Yang berikutnya yaitu tahap collection, yaitu pengumpulan data dari sumber internal dan eksternal. Dan tahap processing, yaitu pemilihan seluruh data menjadi format yang baku. Tahap analisis dan produksi, yaitu melakukan analisa dari data yang terkumpul. Tahap dissemination, yaitu penyebaran informasi secara cepat dan tepat guna untuk tindakan preventif. Dan yang terakhir yaitu tahap feedback, yaitu untuk menyelaraskan kembali tujuan dari hasil analisa untuk menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan. Pengelolaan threat intelligence ini memiliki tahapan yang detail untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan dalam proses penerapan di pemerintahan Indonesia, apa saja tantangannya dan bagaimana infrastruktur pendukungnya, apakah sudah memadai atau belum? Untuk penjelasan mengenai penerapannya di Indonesia, saya akan berbincang kembali dengan Bapak Zendi Agung Permana, Sandiman pertama pada Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman dari BSSN. Baik Pak, tadi kan Bapak menyampaikan di masa pandemik ini ada tren baru serangan cyber ataupun kejahatan cyber yang terjadi. Lalu seberapa besarkah pengaruh dari tren serangan cyber global nih terhadap penerapan threat intelligence di Indonesia Pak? Dampaknya secara global kepada Indonesia ini cukup berpengaruh dengan adanya tren ancaman ataupun serangan cyber. Karena pada umumnya serangan dan ancaman cyber ini dipengaruhi oleh adanya suatu motif. Tadi secara definisi adalah adanya suatu intensi, baik itu misalnya motivasi secara sosial, lalu motivasi secara geopolitik, bahkan motivasi untuk memperoleh keuntungan finansial. Ini adalah motivasi-motivasi serangan dan ancaman cyber. Nah, kita melihat misalnya 2 tahun belakang ini banyak sekali terjadi kebocoran data dan diperjualbelikannya data tersebut, data pengguna di situs-situs atau forum underground ya. Nah, hal ini juga tidak luput bahwa mereka memanfaatkan kondisi pandemik ini untuk memperoleh keuntungan finansial dengan melakukan jual beli data tersebut. Lalu juga kita akhir-akhir ini juga mendengar secara global misalnya tren serangan ransomware juga terus meningkat gitu dengan beberapa varian yang berbeda. Contohnya misalnya kita ingat pada tahun 2017 ketika ransomware WannaCry itu meluas secara global, tentunya hal itu juga berdampak kepada sistem elektronik yang ada di Indonesia gitu ya. Beberapa kasus memang terjadi di organisasi. Lalu yang selanjutnya juga pada sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 kemarin, serangan-serangan malware juga sangat beragam gitu. Nah, hal ini juga dimanfaatkan oleh threat actor untuk melakukan serangan ke sektor pemerintahan sehingga mereka bisa menguasai atau bisa mengontrol sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintahan, selain untuk mencuri data dan juga untuk mungkin espionase gitu. Beberapa tren lainnya seperti misalnya dalam situasi pandemik ini di awal tahun 2019 gitu ya, hingga 2020 ketika ada pergeseran budaya yang tadinya kita belajar dan juga bekerja di tempat masing-masing, sekarang kita bergeser bahwa kita melakukan pembelajaran dan juga bekerja secara jarak jauh gitu atau secara remote. Artinya kita membutuhkan adanya akses internet yang banyak. Nah, hal ini juga berdampak terhadap
adanya peningkatan serangan dan ancaman cyber pada beberapa teknologi IoT, bahkan teknologi yang digunakan di rumah gitu, seperti misalnya kita adanya IoT di seperti smart TV yang terkoneksi dengan modem digital kita, dan juga beberapa ancaman lainnya seperti misalnya pada beberapa sektor di sektor kesehatan ya, sektor kesehatan. Terakhir mungkin kita mendengar awal tahun ini ada terjadi kebocoran data di BPJS Kesehatan. Nah, tentunya hal ini juga berdampak gitu seiring dengan perkembangan dari situasi pandemik ini. Jadi tidak hanya yang sifatnya targeted sekarang dan bersifat lebih masif gitu, menyerang berbagai sektor untuk mendapatkan keuntungan gitu. Seberapa efektifkah Pak penerapan threat intelligence di pemerintahan? Lalu apakah ada masalah yang masih perlu untuk diperbaiki Pak? Saat ini memang agar lebih efektif dalam memanfaatkan cyber threat intelligence di sektor pemerintahan, tentunya kita perlu saling memahami gitu bahwa risiko-risiko yang terjadi di sektor pemerintahan diantaranya yaitu adanya mungkin espionase ataupun juga pencurian data. Nah, dengan memahami risiko tersebut, tentunya kita harus mengambil langkah-langkah penting oleh para pemangku kebijakan di pemerintahan. Apakah misalnya kita memang harus mensegerakan adanya suatu peraturan yang terkait dengan cyber threat intelligence sharing, atau mungkin kita juga perlu meningkatkan dari sisi teknologinya. Gitu. Dan selain itu juga kita harus lebih efektif dalam menyampaikan atau berbagi ilmu tentang serangan dan ancaman cyber ini ke stakeholder sektor pemerintah yang ada di Indonesia ini. Berarti selama ini penerapan threat intelligence sudah efektif ya Pak untuk menangkal serangan-serangan cyber khususnya di situs pemerintah Pak? Ya, secara efektivitas sudah mulai efektif, artinya penyampaian informasinya sudah bisa diterima dan sudah bisa dipahami. Namun memang beberapa aspek teknikal seperti misalnya secara teknologi bagaimana kita bisa saling berbagi informasi ancaman cyber ini belum ada, yang saat ini memang sedang dikembangkan oleh BSSN, dan selanjutnya juga terkait dengan policy ya, terkait dengan peraturan dan kebijakan sehingga bisa setiap organisasi di sektor pemerintahan ini bisa sejalan gitu, bisa seragam dalam menerima data dan informasi yang terkait dengan ancaman cyber. Baik Pak, lalu selama ini nih Pak, adakah serangan-serangan cyber yang menyasar situs pemerintah dan berhasil ditangkal karena dengan keputusan tepat berdasarkan threat intelligence Pak? Ya, beberapa kasus sudah bisa kita tangkal ya tadi, itu sudah bisa kita waspadai lebih dini dengan melakukan cyber threat intelligence ini, karena di sektor pemerintahan pada umumnya ini terkait dengan agenda secara nasional. Artinya secara timeline, ketika misalnya kita memiliki agenda secara nasional di sektor pemerintahan, kita harus mengambil waktu mundur gitu, misalnya 6 atau bahkan 1 tahun sebelumnya, untuk lebih mewaspadai bagaimana sebenarnya risiko yang terkait dengan agenda nasional tersebut, lalu bagaimana langkah-langkah mitigasi untuk bisa mendeteksi adanya suatu serangan dan ancaman cyber, bahkan juga mengumpulkan berbagai macam data yang terkait misalnya jika ada suatu intensi gitu dari
para threat actor di komunitas underground tersebut jika memang ada intensi untuk melakukan serangan kepada sistem elektronik atau kepada sektor pemerintahan ini. Jadi beberapa memang sudah bisa ditangani dan ini juga harus dipahami oleh masing-masing organisasi ya di kementerian dan lembaga, baik itu pemerintah pusat dan daerah, jika memang mereka memiliki agenda masing-masing gitu, agenda masing-masing organisasi, sehingga dari agenda pemerintah tersebut juga perlu disampaikan bagaimana sebenarnya risiko atau dampak yang mungkin timbul dari adanya suatu serangan dan ancaman cyber. Baik Pak, dalam menjalankan threat intelligence ini, dari sisi SDM-nya, SDM kita sendiri apakah sudah memadai dalam penerapannya Pak? Baik, untuk dari sisi sumber daya manusia di sektor pemerintahan masih belum cukup memadai sebenarnya ya, karena beberapa organisasi di pemerintahan ini belum semuanya minimal memiliki SOC gitu, atau memiliki orang yang bisa bertugas untuk memonitor sistem informasi atau sistem elektronik dan jaringan secara 24/7 gitu. Jadi dan juga beberapa organisasi juga belum memiliki adanya tim keamanan cyber gitu ya, atau CSIRT gitu. Kami menyingkatnya dengan CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Jadi secara sumber daya manusia belum semuanya memadai. Baik Pak, itu kan dari sisi sumber daya manusia ya Pak. Kalau dari infrastruktur cybernya ini, apakah infrastruktur di cyber di Indonesia sudah mendukung dalam penanganan atau penggunaan threat intelligence ini Pak? Secara infrastruktur tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan anggaran ya, dengan anggaran. Di sektor pemerintahan sendiri mungkin dalam kondisi pandemi sekarang masih ya ada kekurangan ya, karena adanya pergeseran atau relokasi anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan teknologi di cyber threat intelligence ini gitu. Secara umum memang hal ini perlu adanya peningkatan sebenarnya dan pengembangan dari sisi teknologi juga, karena belum semuanya secara mesin to mesin ini bisa saling bicara gitu. Jadi masih ada perbedaan layer yang dimiliki oleh beberapa organisasi di sektor pemerintahan dalam mengamankan sistem elektronik. Harapan Bapak ke depannya untuk penerapan threat intelligence di Indonesia Pak? Harapan kami dari BSSN sebenarnya untuk sektor pemerintahan sendiri, yaitu semoga bisa diwujudkan adanya suatu peraturan dan kebijakan yang bisa mewadahi bagaimana organisasi di sektor pemerintahan ini melakukan cyber threat intelligence. Dari BSSN sendiri sedang merancang adanya suatu peraturan badan yang terkait dengan berbagi informasi ancaman cyber. Lalu yang selanjutnya juga dari sisi peningkatan teknologi juga perlu ditingkatkan, sehingga organisasi yang ada di sektor pemerintahan ini memiliki teknologi perimeter keamanan yang standar dan saling terintegrasi. Dan juga dari sisi peningkatan SDM ya, sumber daya manusia, pada tahun ini juga semoga pembentukan CSIRT ini bisa berjalan dengan lancar di beberapa organisasi pemerintah, baik itu pusat dan daerah, sehingga kapabilitas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh sektor pemerintahan ini bisa sama gitu, bisa saling
memahami bagaimana menjalankan fungsi cyber intelligence ataupun juga keamanan cyber secara umum. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk milenial di rumah. Baik milenials, demikian wawancara kami. Saya Titi Suwardiani kembali ke studio. Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengenali setiap potensi serangan yang terjadi untuk menentukan cara memeranginya untuk menjaga keamanan negara. Betul banget. Nah, mengatur keamanan dunia maya juga merupakan cara untuk memerangi serangan cyber. Negara membutuhkan pengawasan yang konstan untuk menjaga keamanan dalam dunia cyber. Pemerintah harus bisa membaca bahaya dan ancaman dunia cyber untuk tetap memerangi melalui cara yang tepat. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan koordinasi dari semua pihak. Ayo kita pahami setiap perkembangan dunia siber dan turut aktif menjaganya. Selalu nantikan episode berikutnya yang lebih menarik dan membuka wawasan di milenial. Tetap di Cyber World, Be smart and critical thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.